Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngaji surah Al-Lail. Kalau dulu zaman saya kecil namanya Wal-Laili. Al-Lail artinya malam. Laili artinya malam. Laili dipakai nama orang ya? Nur Laili. Kadang Nur Laili ya, berarti cahaya. Surah Al-Lail ini termasuk surah Makkiyah, surah yang turun sebelum Rasulullah hijrah. Terdiri dari 21 ayat, lumayan banyak ya. Kita kalau sholat kan paling banyak bacanya 5 ayat ya. Yo sesekali lah. Kalau punya hafalan yang banyak itu sesekali dibaca, entah di subuh, entah di isya, sesekali. Namanya sesekali itu kan bukan terus-terusan ya. Kepanjangan ya, bener. Urutan surat ke-92 terdiri dari 21 ayat. Kalau urutannya di urutan 92. Mengenai asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul itu sebab-sebab adanya turunnya surat ini. Jadi dalam Al-Quran itu prosesnya turunnya Al-Quran itu kan kurang lebih 23 tahun. Dari awal turun Rasulullah umur 40, surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terakhir turun beliau umur 63. Berarti kurang lebih 23 tahun. Nah, surat ini turun itu berkenaan ada orang kaya raya tapi terkenal pentilnya, naudzubillah. Kalau pelit itu biasa, kalau yang luar biasa namanya pentil. Ibu tahu pentil? Yang di ban sepeda itu, yang kecil, karet kecil, ya seginilah ya gedenya. Tapi itu mengandung filosofi luar biasa. Pentil itu diisi angin berapapun masuk. Tapi jangan harap angin bisa keluar lagi sebelum pentil itu busuk. Lah, kalau pentil itu udah busuk, angin otomatis tiba-tiba ban kempes. Itu berarti pertanda pentilnya busuk. Orang pelit itu kayak gini. Berapapun yang dikasih ke dia, terima semua. Kalau lagi selamatan itu ada pisang sebelah sono, sini. Itu suami saya seneng. Ada lemper sebelah sini, anak saya yang pertama seneng. Ada bolu ambil, ada apa aja pokoknya ambil. Tapi jangan harap makanan itu bisa keluar dibagi ke orang lain sebelum busuk. Busuk itu ya bisa jadi memang makanannya udah gak bisa dimakan, akhirnya dibuang di tempat sampah. Atau memang kan busuk yang ketika udah di dalam sini nih, pagi-pagi kerasa perut kok keruas-keruas, berarti busuk. Atau mungkin busuk seluruh anggota badan, penyakitan. Akhirnya duitnya dipaksa keluar sama dokter. Lah orang pelit itu kan makanan bisa keluar dari dia. Ya kalau memang busuk makanannya atau badannya yang busuk. Itu filosofi pentil. Tapi ntar kalau nyampe rumah, kalau ditanya sama suami, tadi di Majmu'ul Muslimin ngaji apa, Mak? Nah, ini yang menyebabkan surat ini turun itu gara-gara ada orang kaya tapi bukan hanya pelit, pentil. Kalau pelit itu biasa, pentil. Dia itu punya apa ya, kalau sekarang kebun lah. Kalau kayak di gangan sini mangga begini. Depan rumahnya di kebun, kanan kiri rumahnya itu kalau di Arab kalau ya kurma tuh ya.
Nah kalau di sini ya mungkin mangga, mungkin belimbing, mungkin jambu, macam-macam. Lah setiap dia kali pohonnya ini, kalau orang Jawa itu mangklung, dahannya itu mana loh, ke tanah orang, ke tanah tetangganya. Mangklung kalau bahasa Indonesia-nya apa? Ini loh kalau misalnya pohon rantingnya itu ini cuman ke tanah orang loh. Apa? Yang lahir di Jakarta loh. Kalau yang lahir di Madura ya nggak tahu. Ya kalau orang Jawa itu namanya mangklung. Pokoknya gitu ya. Itu tanamannya itu pada mangklung. Mangklung nggak enak banget lah ya. Menjulur. Menjulur. Serepot aman. Menjulur sampai ke pekarangan tetangga. Lah kalau dia panen itu ya lewat kadang nginjek gentengnya tetangga, tapi tetangganya nggak ada yang dibagi. Itu kalau kita punya tetangga kayak gitu enaknya diapain? Itu pohon mangganya julur sampai ke atas genteng kita. Cuma kalau dia panen itu tetangga belas nggak ada yang dibagi. Itu kalau kita yang punya tetangga enaknya kita apain? Lah itu sampai ada kasus pohonnya itu menjulur ke pekarangan, cuman kebetulan yang dijuluri itu pekarangannya orang miskin, tapi anaknya banyak. Biasanya orang miskin malah anaknya banyak ya. Orang kaya-kaya itu anaknya paling 2, miskin tuh 8. Lah kalau orang kaya itu kan sibuk mikirin bandanya, jadinya nggak kepikiran untuk nambah anak. Lah kalau orang miskin kan mas asal punya cukup dimakan, pulang rebahan tidur. Tahu-tahu bininya periksa ke bidan, hamil lagi. Lah saking pelitnya itu si orang kaya, kalau buah itu jatuh ke tanah nih, diambil sama anak-anaknya orang miskin itu diminta lagi. Itu kayak apa ya? Bahkan sampai-sampai saya tadi pagi saya karena penasaran saya cari-cari tafsirannya ayat ini. Loh sampai-sampai ada ulama tafsir nulis ketika makanan itu udah terlanjur dimakan, diminta untuk dimuntahin lagi. Itu kalau orang sini itu kalau mati disuruh ngubur sendiri nggak ada kelayat itu ya. Kok bangetan pelitnya. Tapi kalau di Indonesia sih kayaknya nggak sampai segitunya lah ya. Di sini loh sepelit-pelitnya orang sini tuh. Kayak kalau selamatan paling nggak ya telur masih 1 lah ya. Apa ada telur puyuh dibelah gitu. Lah saking pelitnya itu telur puyuh dibelah. Dibelah 4. Belahnya pakai benang, kalau belahnya pakai pisau nempel di pisau semua. Tapi itu saya sempat ngalami Bu. Waktu zaman kecil itu saya ngerasain telur itu kalau di kampung dulu namanya ada orang kondangan emong. Kondangan emong itu kalau ada bayi baru lahir, itu ada yang selamatan, itu telur ditusuk, ada cabai, ada bawang, ada terasi. Lah itu nanti setelah dibacain doa, telur itu dibelah, tapi belahnya nggak pakai pisau, pakai benang. Nanti kalau pakai pisau nempel di pisau untuk kuning-kuningnya. Tapi zaman saya kecil ngalami, bukan hanya 4, 8 Bu. Segini loh ya. Itu pun saya makannya nggak langsung saya telen, dijilat taruh lagi biar awet dulu. Lah kalau sekarang makan telur sampai bosen, dijilat begini taruh. Lo makan telur itu nunggu kalau ada tetangga lahiran. Lo kalau sekarang nah si orang kaya itu
Welitnya kayak begitu sampai-sampai ada yang lapor ke Rasulullah. Ya Rasul, itu tuh. Si orang kaya itu welitnya sampai begini ya Rasul. Sampai dahan buah pohonannya itu yang julur ke rumah tetangga, buahnya jatuh ke tanah, itu kalau diambil sama anaknya tetangga diminta lagi ya Rasul. Ya Rasulullah saking sayang kepada umatnya itu kan maksudnya disamperin ke orang kaya. Lah orang kaya itu ketika disamperin begini ngomongnya ya. Kalau bahasa kita begini. Sama Rasulullah, Pak, itu mbok yao pohonmu yang ngomong ke sono itu buahnya disedekain ke orang sono. Wong daunnya itu kan nyampah di sono. Itu kalau daun rontok itu bisa nyumpel di genteng ya orang sono. Mbok yo dikasih gak bisa. Itu pohonnya kan pohon saya, gak bisa. Ya udah kalau gitu saya bayarin ya. Lah karena mungkin Rasulullah itu kan bukan orang kaya raya. Jadi umpama satu pohon ya udah saya bayarin 1 juta. Gak bisa ya Rasul. Kemudian ada orang kaya yang lewat. Dengar cerita itu akhirnya, ya Rasul, itu orang minta ganti berapa? Akhirnya orang itu ngomong, minta ganti 40 pohon. Dari dahan yang manglung ke rumah tetangga yang pohonnya buahnya supaya diambil, itu dia minta ganti 40 pohon. Lah sama orang kaya yang tadi yang dermawan itu dijabanin, ya udah ya Rasul, itu saya punya sawah, punya kebun, ambil 40 pohonnya, nanti kalau panen buat orang itu. Nah akhirnya ya udah deal. Akhirnya yang orang pelit itu tadi dapat tambahan 40 pohon. Lah yang orang kaya tadi yang bayarin, tapi ditulis ceritanya cuma sampai ke situ. Kemudian setelah kasus itu baru turun ayat walaili idza yaghsha. Dan nanti di tengah-tengah itu ada cerita tentang orang dermawan dan orang pelit, ya menggambarkan tadi cerita orang itu tadi. Pelitnya naudzubillah. Lah sepelit-pelitnya orang kita, bu, tetangga punya pohon yo. Lah iya ya kalau panen ya udah wong sekedar buat dimakan, paling-paling buat bikin rujak apa ya. Nah ya kalau mak-mak kan ya bikin rujak. Itu asbabun nuzul dari surah Al-Lail atau Wal-Laili itu tadi. Baik, kemudian kita masuk ayat yang pertama. Wal-Laili idza yaghsha, demi malam. Yaghsha itu makna awalnya menutupi. Kemudian ditafsirkan malam yang gelap menutupi terangnya siang. Walaupun sekarang ada teknologi lampu yang kayak apa, tetap nggak bisa membuat gelapnya malam itu seperti terangnya siang. Paling yang bisa terang ya hanya segini-gini aja, yang lain ya tetap gelap. Lah kenapa Allah bersumpah dengan menggunakan waktu? Nanti itu kan ada wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Demi waktu malam apabila gelap, demi waktu siang apabila terang. Lah kita hidup itu kan cuma di 2 waktu itu ya. Kalau enggak siang ya malam. Kita nanti akan kembali ke Allah ya cuman 2 itu kemungkinan, kalau nggak siang yo malam. Kita dapat bahagia, dapat celaka, dapat sengsara, dapat enak, kemungkinannya cuma 2, kalau nggak siang yo malam. Wong hari cuma 7, siang 1, malam 1, wis kemungkinannya yaitu kalau nggak Senin yo Rebu, kalau nggak Rebu yo Selasa, kalau nggak Selasa Kamis muter ya itu doang. Lah orang yang akan bahagia memperoleh surga ketika bisa memanfaatkan siang dan malam untuk menabung amal soleh. Ada hadis bunyinya begini, nikmatani
maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat, orang itu banyak terlena dengan dua nikmat itu. Yang pertama as-sihhatu, nikmat sehat. Sehat itu akan baru terasa kalau dia sudah sakit. Kalau masih sehat, perasaannya dia sehat terus. Begitu udah sakit, rebahan di rumah sakit, ditengokin nama ibu-ibu, ibu gimana kabarnya? Aduh. Lah terus dia moga-moga cepat sembuh. Alhamdulillah. Nanti kalau saya sembuh pengen ikut ngaji di hari Selasa. Oh, itu kalau sakit. Dulu waktu sehat kalau diajak ngaji buyuk, waduh sibuk, cucian banyak, gosokan banyak, ada aja alasan. Giliran sakit tuh. Nikmat yang kedua, orang yang sering lupa itu nikmat sempat. As-sihhatu wal faraghu. Nikmat sehat dan nikmat sempat, nikmat waktu luang. Orang kalau waktu luang kadang malah waktunya dibuang sia-sia. Nonton apa itu? TikTok. Itu 2 jam nggak kerasa. Kadang azan di musola juga nggak kedengeran ya. Denger tapi nggak kedengeran. Lah begitu nanti udah sibuk baru kepikiran. Aduh, aturan mah aturan. Saat lagi sehat lupa, saat lagi sempat lupa. Begitu udah sibuk, begitu udah sakit baru ingat. Makanya kata Roma Irama, kalau sudah tiada. Kok ya pinter kalau nyanyi ya. Fa amma man a'ta wattaqa. Ayo lanjutin. Kok gak ada yang lanjutin? Kalau di sepotong nyanyian kok langsung bisa ya. Ya, itulah memang kita ya. Kalau lakum dinukum. Nah, itu apa? Ya kata Roma Irama, walaupun lagu tapi itu kan nasihat ya. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Sehat itu akan dirasa nikmat kalau udah pernah sakit. Waktu longgar itu dirasa nikmat kalau sudah sibuk. Orang kalau belum pernah sakit nggak ngerasain enaknya sehat. Ini loh, jari bisa begini nih, ini nikmat ya. Saya pernah nengokin temen itu jarinya begini terus ya, nggak bisa begini. Setelah dia terapi ngabisin duit sekian juta baru bisa begini. Akhirnya ternyata begini itu nikmat. Ini gerak-gerakin jari gini. Mumpung sholat masih bisa berdiri, mumpung mata masih bisa melihat. Manfaatkan untuk sesuatu yang ada potensi nilai pahalanya. Loh, nilai pahala itu bukan hanya baca Quran kok ya, yang lain. Kalau dalam lagu Nasidariah lah ya, ini ibadah. Terus di mana-mana ada ibadah, menuntut ilmu. Nah sekarang nih, mencari nafkah, mungkin ibu pulang ada yang punya dagangan, ada yang warung, nah kan mencari nafkah yuk. Walaupun ibu nggak wajib niat sedekah bantuin suami. Menuntut ilmu, mencari nafkah, makan minum tidur di rumah. Lah makan minum tidur rumah ya ibadah. Bismillah makan biar ngajinya semangat. Lain urusan begitu habis makan malah ngantuk. Minum, lah ya minum biar seger. Tidur, lah iya. Umpama kalau saya itu kebiasaan asal jam 10 pagi itu mata udah berat banget. Walaupun sekedar 10 menit tidur. Niat tidur bismillahirrahmanirrahim, tidur niat biar nanti bangun badan seger, malam bisa bangun. Berarti tidur yo nilainya
ibadah. Makanya lagu, walaupun lagu yo gak salah ya. Makan, minum, tidur di rumah, bagi yang beriman semua jadi ibadah. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla, demi malam ketika gelap menutupi dan demi siang yang ketika nampak terang cahayanya. Segelap-gelapnya siang masih tetap dibanding malam tetap terangan siang. Kalau pas lagi mendung kan tetap ya lebih terang daripada malam. Kemudian ayat yang ketiga, wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Jadi yang ditakdir oleh Allah laki-laki dan perempuan. Kalau yang ayatnya banyak dalam Al-Quran. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Berarti kalau yang nanggung laki enggak, perempuan enggak. Dan itu bisa terpengaruh karena lingkungan. Ada anak yang dulunya laki tulen, karena lingkungan bisa berubah salamannya ngondek. Loh, bener. Saya itu udah dua kali atau 3 kali. Saya tahu anak itu laki-laki beneran. Waktu dia lulus SMA, kerja setahun 2 tahun masih laki beneran. Wong badan fisiknya ya gede, tinggi, ganteng. Tapi begitu setelah sekian tahun saya nggak ketemu, beritu lebaran berapa tahun yang lalu, pokoknya bayinya anak saya yang si Alvin itu, saya baru parkir mobil di Gangan Baitul Taqwa, ketemu dia manggil saya dengan Pak Ustaz. Ya Allah. Aduh, langsung saya tarik aja duduk di warung Madura yang sono itu pojokan itu. Duduk sini. Lah kok bisa berubah kayak begini nih, gara-gara ini ceritanya gimana? Dulunya gagah, ya orangnya gagah emang ya sampai sekarang gagah. Cuman semenjak itu terus gak ketemu lagi saya, entah tinggal di mana. Dulu dia kerja kontrak di pelabuhan. Begitu kontrak kerja habis, sering ikut di acara SCTP yang acara musik-musik itu dulu. Anak alay itu yang hey. Lama karena sering ikut itu kenal sama bagian make up artis. Kemudian diajak, jadi awal-awal yo bawain alat. Lama-lama diajarin make up. Ya itu dia cerita. Begitu saya kerja begitu, lah kok lama-lama tiap hari ketemunya sama orang begitu. Lama-lama. Terus saya tanya, jujur sekarang yang kamu seneng laki atau perempuan? Dia nggak jawab, cuman cengar-cengir doang. Lah kalau dia udah bilang seneng laki, wah bahaya. Dulu pernah ada yang ketangkep ada paguyuban apa itu namanya, kayak kelompok gitu lah ya, di Kelapa Gading. Begitu ditangkep ya orangnya ganteng-ganteng. Terus belum lama di Harapan Indah deket saya sono. Yo begitu. Enggak, kalau siang Yanto, kalau malam Yanti. Aduh ya Allah, nyalai kodrat. Yang ada dalam Quran itu az-zakara wal unsa, laki-laki dan perempuan. Makanya kita punya anak yang laki-laki didik dengan cara laki-laki, yang perempuan juga didik dengan cara perempuan. Jangan sampai kelihatannya perempuan kok kayaknya laki. Saya pernah ada yang nganterin paket, pikir saya ya memang laki. Wong motornya motor laki, rambutnya cepak, pakai topi. Paket, begitu saya keluar, dia mas tunggu sebentar.
Saya kan ngambil duit. Jangan manggil Mas Pak, saya enggak. Lah. Lah kok gitu penampilannya? Lah gimana lagi Pak? Oh, memang begini. Ya kalau begitu ya pakaiannya kayak perempuan kek, apa kek? Lah ini laki. Ya mungkin bukan saya aja yang manggil Mas. Iya Pak, sering saya dipanggil Mas. Ya Allah. Yang laki kelihatan lakinya, yang perempuan ya biar kelihatan perempuannya. Islam itu menghendakinya begitu. Makanya sampai dilarang perempuan menyerupai. Laki-laki haram hukumnya menyerupai perempuan, begitupun sebaliknya. Yang laki biar kelihatan lakinya, perempuan biar kelihatan perempuannya. Ini kadang ada orang tua yang malah mancing-mancing anaknya laki dipakein jilbab. Bahaya. Quran enggak menghendaki itu. Wa ma khalaqal dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta. Sungguh sa'yakum, usahamu, profesimu, kerjaanmu beraneka macam. Kama qala Roma Irama ya 1001 macam. Orang mencari pekerjaan dari yang menjual koran hingga menjual kehormatan. Di muka bumi ini kan jutaan macam-macam pekerjaan ya. Inna sa'yakum lasyad. Wis pekerjaanmu itu macam-macam, aneh-aneh apa aja, yang penting yo halal. Mau kerja apa saja. Dulu ada kerjaan yang kelihatannya mentereng, sekarang nggak dianggap. Ada dulu yang kiranya bukan pekerjaan, sekarang malah duitnya gede. Dulu ada orang joget-joget di depan HP, dibilangnya orang gila. Sekarang malah yang duitnya gede yang itu. Yang joget-joget di depan HP itu. Ya kalau dulu kan dianggapnya gila ya. Sekarang malah yang duitnya gede yang itu. Dulu ada pekerjaan yang kelihatannya itu gajinya gede, sekarang udah nggak dianggap. Tukang pos masih ada nggak ada sekarang ini? Masih, cuma nggak kayak dulu kan? Wes pekerjaan apa saja yang penting halal, yang penting bisa untuk bekal ibadah. Kita niati mencari ma'isyah itu untuk ekonomi, kehidupan, penghidupan, mau dagang apa, mau kerja apa, mau ngapain, niatnya untuk bekal ibadah. Sehingga ketika kita kerja kok seandainya mohon maaf, ya moga-moga enggak. Wong namanya orang maut, ajal gak ada yang tahu. Orang berangkat kerja ya niatnya berangkat kerja, tapi begitu keluar kebun baru macetnya nggak ketulungan, dicium sama kontainer. Tapi kalau niatnya memang untuk mencari bekal ibadah, maka insya Allah kalau itu terjadi syahid. Tapi kalau murni niatnya memang hanya untuk nyari uang, ngumpulin duit, ya wis nggak ada nilai akhiratnya. Yo ibu misalnya punya usaha apa, punya kerja apa, punya dagangan apa, niat mencari bantu suami nyari nafkah, niatin untuk bekal ibadah. Biar seandainya terjadi apa-apa ada nilai pahalanya. Bahkan kalau seandainya dikehendaki oleh Allah tidak panjang umur, ada nilai syahid di situ. Nah ini mulai masuk bahasannya. Fa'amma man a'ta wattaqa. Fa'amma, maka siapapun man, seseorang, a'ta yang memberi dermawan maksudnya. Wattaqa dilandasi dengan ketakwaan. Orang yang mau berbagi, orang yang tidak pelit, orang yang bisa memaknai idiom atau makna terima kasih.
kita kalau yang karyawan per bulan terima, tapi jangan lupa ngasih. Jangan cuma terima tok. Kalau terima tok namanya pentil. Loh, makanya bahasa Indonesia itu udah bagus loh. Kita kalau dikasih sesuatu sama orang, kita bilang terima kasih. Ya kita terima dulu. Nanti setelah itu kasih. Jangan dikekepin sendiri. Dikekepin sendiri ya nggak habis. Ayo. Mohon maaf, saya kadang ini nih, ibu-ibu kan suka bawain beginian ya. Ini kalau saya bawa pulang ke rumah, kadang kalau nasi atau apa, lebih seringnya nggak kemakan. Lah makanya saya terima. Ya, kemudian wong security di perumahan saya itu udah nandain kalau saya lewat pakai sarung, kok lewat kok nggak naruh apa-apa, malah diteriakin kosongan pak. Gitu. Tapi kalau saya pakai celana enggak loh, selewat-lewat aja paling. Dari mana pak? Yo. Tapi kalau saya pakai sarung, kok ininya nggak turun, kosongan pak. Yo. Makanya saya kadang kalau pengajian ibu-ibu mah biar bagaimana kan ada. Kalau pengajian bapak-bapak kan juga ada. Makanya entah saya beli gorengan kayak beli apa kayak, daripada diteriakin kosongan. Lah itu namanya terima kasih. Kadang ada, mohon maaf, moga-moga bukan ibu-ibu sini. Ketika ia pulang selamatan atau apa, kan nggak semua makanan itu sesuai selera kita loh. Kalau memang nggak selera, jangan dilama-lama disimpan di rumah. Wong kita tinggal itu tetangga kanan kiri banyak. Mungkin bisa jadi ada tetangga yang hari itu memang sangat butuh. Saya pernah ngaji di mana lupa saya. Itu ketika saya datang itu ada tukang Grab itu duduk nyender di teras gitu, di teras masjid di luaran. Begitu saya sampai pulang, karena di situ ngajinya sampai asar, sekalian saya sholat asar. Selesai sholat asar, bapak itu masih rebahan di situ. Nah, kemudian besek yang saya tenteng, Pak, mohon maaf kalau memang selera, monggo diterima. Kalau enggak disedekahkan lagi aja. Dia bilang, ya Allah, makasih banget Pak. Dari tadi saya mau jalan motornya bermasalah. Akhirnya mungkin dia hari itu mungkin belum dapat. Begitu dapat makanan seneng ya. Mungkin bisa jadi kita sehat afiat, anak kita sekolah pada lancar, itu karena doanya orang-orang yang begitu tadi. Bisa jadi loh. Kita ngasih mungkin jumlahnya nggak seberapa, nilainya nggak seberapa, atau mungkin kita sendiri makanan itu nggak selera, tapi menurut dia itu wah luar biasa. Kebetulan banget umpama. Mungkin walaupun dia nggak angkat tangan Allahumma, tapi dalam hati kan ya ngedoa tuh ya. Ya Allah, makasih itu dalam hati. Ya mungkin itu yang menjadi wasilah kita dikaruniai sehat, anak-anak bisa sekolah dengan baik, keluarga adem ayem. Ya bisa jadi doanya orang-orang kayak seperti itu. Kita kalau doa sendiri juga mulutnya ngomong apa, hatinya kemana? Doa itu kan ketika resep banget. Ketika orang lagi pas kesulitan kok dapat dibantu orang, itu doanya slep. Nah, kalau kita doa fa amma man a'ta wattaqa. Dan orang-orang yang mau berbagi, wattaqa, dan juga bertakwa. Bil husna, dan dia membenarkan alias mempercayai dengan balasan yang terbaik alias surga. Bahwa ketika ia memberi, ia yakin bahwa akan ada balasan yang terbaik di akhirat, bukan balasan dari orang yang kita beri. Bisa jadi orang yang kita beri malah balasannya nggak enak. Makanya siap-siap kecewa kalau kita memberi kok balasannya pengen diapresiasi sama orang yang kita beri. Bisa jadi loh, kita ngasih makanan,
orang itu jawabnya malah nggak enak. Makanan beginian dikasih. Kalau niat ngasih boyo nasi padang. Loh, orang itu kan ya ada aja ya. Ada orang yang dikasih itu nyenengin ada, tapi ada orang yang dikasih itu ngeselin. Udah dikasih tapi omongannya ngeselin. Umpama ibu dapat bonus apa, kemudian ibu beli kerudungan dibagi-bagi. Itu ada yang ketika nerima itu jawabannya alhamdulillah terima kasih ibu. Tapi ada yang udung beginian dikasih kayak sarangan tahu. Loh, ini asli nyata. Ibu-ibu saya omelin pulang dari selamatan orang sunatan. Lah kebetulan makan beseknya itu di teras rumah saya. Lah ada yang ngucapin alhamdulillah, ada yang ngomongnya tuh gak enak, cuman kuping saya kedengeran. Katanya orang kaya besek cuman beginian. Kue 1000-an lagi. Kue yang kecil-kecil dulu. Saya bilang, Bu, tinggal makan aja kecangkeman. Kecangkeman itu kalau orang sini apa ya? Banyakan mulut. Kalau memang seneng dimakan, kalau nggak seneng ya udah belanja sendiri ke depan, sono milih. Lu tinggal makan lu. Lalu dia tinggal datang duduk, yo nggak baca Yasin, nggak, yo mungkin baca mungkin, cuman kan nggak mimpin kan. Begitu nyampe itu, begitu dibuka, besek beginian, katanya orang kaya. Besek tutup lagi, habis itu kuenya itu dibuka, ini mah kue yang 1000-an, ini mah belinya dari pagi. Moga-moga ibu di sini nggak ada yang model begitu. Ya. Moga-moga nggak ada yang di sini ya. Ayo, kalau seneng dimakan, kalau nggak seneng disedekain, beres. Nggak usah dikomentarin. Ntar kalau dikomentarin, kok yang ngasih itu tahu, nah, langsung dia sampai kiamat kurang 2 hari nggak bakalan saya kasih lagi. Iya, kalau seneng dinikmati, kalau nggak seneng ya wes, gitu ya. Mau dikasih apa saja, Rasulullah itu ketika beliau ditawarin sesuatu, beliau itu nggak menolak. Kalau memang beliau senang ya beliau ambil, beliau kalau nggak senang ya udah beliau ayo silahkan. Kan ada riwayat beliau itu disuguhi daging dob. Dob itu kadal gurun, hampir kayak tekek tapi gede, tapi makannya daun-daunan dan memang itu untuk dikonsumsi, untuk dimakan. Konon katanya dagingnya kayak daging kelinci katanya sih. Wong saya lihat langsung juga belum pernah, hanya lihat di YouTube. Itu ketika Rasulullah disuguhin daging itu, beliau tidak mau karena beliau belum pernah lihat. Tapi beliau tidak enggak, tapi beliau ayo silahkan. Yang doyan ayo silahkan. Bahasanya kalaupun nolak, bahasanya yang enak. Kita nih kalau dikasih orang, biar orang itu enggak tersinggung sakit hati. Kalau memang kita enggak seneng, bahasanya yang enak. Ayo Bu silahkan makan itu, mohon maaf. Ayo Bapak monggo silahkan. Saya udah. Kadang kita makanan begitu agak. Fa amma man a'ta wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Orang yang sering memberi, segala urusannya akan dimudahkan oleh Allah. Fasanu yassiruhu lil yusra. Nanti kan ada ayat belakangnya lil musra. Itu kebalikannya. Orang yang sering memberi, hidupnya itu akan banyak kemudahan. Dulu ada nasihat dari Habib Umar Muthohar, beliau orang Semarang. Beliau bilang begini, pager mangkok itu lebih hebat daripada pager tembok. Paham maksudnya Bu ya? Pager mangkok lebih hebat daripada pager tembok. Paham ora maksudnya? Pager mangkok, kita kalau punya makanan, kok kita hari ini misalnya ada rezeki yang lebih, kemudian kita masak agak banyak, taruh di mangkok, anterin ke tetangga.
Itu namanya pager mangkok. Itu lebih hebat daripada pager tembok rumah yang dipagerin tinggi. Itu seandainya ada sesuatu yang tidak baik di rumah kita, kalau kita sering memberi ke tetangga, tetangga nolongnya cepet. Umpama yuk, rumah kita kok ada kemalingan masuk, kita sekali teriak maling, tetangga langsung bantuin. Oh itu orang baik, orang sering bantu. Tapi kalau orangnya itu pelit, rumahnya dipager tembok sampai mentok genteng, lah kok dia teriak maling, itu tetangga kanan kiri biarin aja dihabisin sama maling. Oh, orangnya kayak gitu pelit. Oh, itu maksudnya pager mangkok lebih hebat dari pager tembok. Makanya kalau memang kita punya rezeki berlebih, bagi-bagi ke tetangga. Wong saya pernah ketika dengar ceramah ini langsung praktek. Kalau musim Maulid itu tentengan yang paling sering itu kan bolu gitu. Ya kan? Bolu itu pantas buat tentengan. Cuman saya pribadi kurang selera. Lah kata istri, Mas, ini bolu banyak amat. Tadi pos security udah. Nah ini masih ada segini. Ini bolu pengen gak berubah jadi aneh-aneh. Caranya Mas, potong-potong, taruh di piring, anterin ke tetangga. Tapi jangan pakai piring plastik, piring beling. Lah kalau piring plastik kan langsung buang. Piring beling, ntar kan dipulangin itu piring beling. Lah begitu ngulangin rata-rata nggak kosongan. Itu piring balik, ada yang jadi roti bakar, ada yang jadi cumi asin, ada yang jadi apa ya, pokoknya macem-macem. Kata saya bilang, toh kan, bener kan? Oh iya ya. Bolu bisa berubah jadi macem-macem. Yang awalnya kita mau makan nasi lauknya bolu, nggak jadi. Oh, ada yang nganterin cumi di piring. Coba kalau rumah saya pagerin tinggi, siapa yang mau nganterin? Makanya pager mangkok lebih hebat dari pager tembok. Itu jangan langsung rumahnya pakai mangkok dijejer buat pager, bukan. Maksudnya kalau memang kita ini hari itu ada rezeki berlebih, tetangga kanan kiri, walaupun mungkin dia kelihatan orang kaya, kan bisa jadi hari itu dia memang pengen makan itu. Walaupun kita nggak selera, kan mungkin orang lain lagi demen banget makanan itu. Dia bilang alhamdulillah. Wong ada yang WA ke istri saya, alhamdulillah Umi dianterin makanan ini, bapaknya tadi pengen mau beli keluar beli itu. Wah, akhirnya dia yang di kulkas dikeluarin. Ada anggur yang warnanya hitam. Loh, bolu jadi anggur kan? Gara-gara mangkok. Tapi mangkok beling, kalau mangkok plastik mah dibuang. Ya sembuh niatnya mah Allah yang maha tahu aja. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.